Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa di ibadah online GBI Putra. Rekaman ibadah online ini tetap bisa saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Anda juga dapat mengikuti ibadah doa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20 bersama gembala kita di Instagram @sukirnotarjadi. Hai adik-adik, hadirilah ibadah Anchor Kids yang akan diadakan hari ini pukul 10.30 secara online melalui Zoom. Kami tunggu kehadirannya ya. Bagi para remaja, hadiri ibadah Anchor Teens hari ini pukul 10.30 secara online melalui Zoom. Hadiri juga ibadah Anchor Youth bagi para pemuda dan yang profesional hari ini jam 2 siang juga melalui Zoom. Anda dapat mendapatkan link Zoom seluruh rangkaian ibadah ini melalui nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di sini. Bagi adik-adik, akan diadakan Bazar Anchor Kids secara onsite di JLCC dan online melalui Zoom pada hari Minggu 3 April jam 10.30. Akan terdapat banyak permainan dan hadiah yang menarik. Pastinya seru sekali. Kami tunggu kehadiran adik-adik ya. Kabar gembira bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ibadah tatap muka GBI Putra dan JLCC akan dibuka kembali mulai minggu depan 27 Maret yang diadakan di Gedung Bali United setiap minggu jam 9 dan di JLCC setiap minggu jam 10.30. Untuk mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu dapat langsung datang tanpa perlu melakukan pendaftaran lagi. Sampai jumpa di seluruh rangkaian ibadah tatap muka GBI Putra dan JLCC minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat mengikuti ibadah secara onsite, jangan khawatir, Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada saat ini untuk memulai ibadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang bersama-sama dari tempat di mana kami berada. Kami percaya kasih-Mu mempersatukan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, yang merangkul kami semua untuk datang kepadamu. Kami mau mencari wajah-Mu, memuji, meninggikan Engkau, dan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang memimpin ibadah kami pagi ini. Tuhan mengurapi setiap pelayan, tim multimedia yang menyiapkan ibadah online ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya dalam ibadah kami Tuhan sesuatu terjadi. Kami tidak akan sama lagi Tuhan. Ada sesuatu yang diubahkan, disembuhkan, dan dibentuk Tuhan. Semakin hari semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Kami tolak patahkan segala kuasa yang mencoba mengganggu ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Putra dan JLCC yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan setiap harinya. Amin saudara. Kasih setianya tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita sama-sama naikkan puji syukur sembah kita kepada Dia. Haleluya. Kuduslah namamu, Kaulah
bersyukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Haleluya, haleluya. glory, glory to you, Jesus. Biar semua pujian ini Tuhan bersemayam Tuhan di hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk gerbang-Mu ya Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Kau yang kaya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dirahkan. Masuk gerbangnya Tuhan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dirahkan. Katakan dia kirangkanku, kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Sama-sama kita masuk ke gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Katakan dia kirangkan, dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Kami bersuka di dalam Engkau Yesus. Sama-sama katakan dia. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Sekali lagi katakan Yesus kirangkanku, kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan tebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama kita katakan ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. 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 Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk dalam hadirat Tuhan dan saatnya kita mau memberi. Jemaat bisa scan QR Code yang tertera di gadget masing-masing. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau memberi Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita Tuhan. Dan kiranya pemberian kami boleh berkenan di mata Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom semuanya dan selamat beribadah dalam ibadah online kita pada hari ini Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Tentunya saya ingat saudara sekalian, jangan lupa bahwa Alkitab cetak ya di rumah masing-masing. Saudara bisa buka dan kita akan membaca bersama. Pengumuman penting sekali. Minggu depan tanggal 27 Maret 2022 kita akan mulai ibadah tatap muka lagi, ibadah onsite, dan itu bertepatan dengan ulang tahun GB Putra yang ke-14 ya. Jadi kita sekaligus perayaan ucapan syukur kepada Tuhan pada ulang tahun kita, dan sekaligus kita bisa bersama-sama menghadiri ibadah secara tatap muka yang saya yakin sekali akan beda dengan saudara-saudara ibadah secara online dari rumah masing-masing. Tentu nuansanya, atmosfernya itu beda sekali. Anjuran saya saudara sekalian untuk kita bisa berkumpul bersama pada hari yang sungguh indah tersebut. Nah, ibadah online jalan terus. Jadi Bapak Ibu yang karena sesuatu hal tidak bisa ikut ibadah tatap muka onsite, silakan terus ikuti ibadah online kita seperti biasa dari Bali United jam 9 pagi dan dari Green Lake jam 10.30. Jadi ibadah onsite berlaku untuk dua tempat, Bali United dan juga untuk di Green Lake. Ya, jadi minggu depan kita akan ketemu tatap muka. Ya, kita terus-menerus mendoakan bangsa negara kita supaya ada sesuatu kemenangan kita dapatkan dalam situasi pandemi ini. Terus-menerus mendoakan situasi di Ukraina supaya Tuhan campur tangan sehingga damai bisa kembali ada di sana ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap.
Dan kami yang hadir dalam ibadah online pada hari ini, rindu sesuatu yang kekal abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus menaungi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu menyampaikan kata-kata yang sumbernya asalnya dari pewahyuan Roh Kudus. Dan setiap kami kiranya diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan disampaikan tidak kembali sia-sia, melainkan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Ada satu anak muda yang kaya sekali, umurnya belum 30 tahun, tapi katanya, rekening banknya itu ada uang yang mencapai ratusan miliar. Dia punya rumah mewah, tanah luas di berbagai kota, mobilnya itu ada, saya nggak tahu berapa, ada 8, 10, 12 gitu, dan semuanya mobil muahal-muahal. Nah, anaknya sendiri, anaknya baik, dia itu hormat sama orang tua, dia itu tidak pernah bersaksi palsu, pokoknya orangnya baik. Dan ada satu hal lagi yang luar biasa, dia itu rajin bagi-bagi duit, orangnya itu royal, murah hati. Karena itu ya kita tidak heranlah anak muda demikian ini menjadi terkenal dan menjadi idola bagi banyak anak-anak muda lain yang juga ingin jadi kaya raya seperti dia. Kalau istilah zaman sekarang ini orang ini namanya crazy rich alias sultan. Suatu hari dia hampir jadi miskin. Hartanya yang begitu banyak itu hampir hilang semua. Gara-gara ada satu orang memberi dia suatu nasihat yang tidak masuk akal dan karena itu tidak bisa dia terima. Apa nasihat itu? Yaitu dia harus memiskinkan dirinya. Wah, dia nggak bisa terima. Ya. Saudara kan sudah tahu ya siapa nama anak muda itu ya. Nama dia adalah incognito alias nggak ketahuan. Oke. Nama dia tidak disebut dalam catatan Alkitab karena anak muda tadi yang saya katakan tadi bukan ada di Indonesia tapi ada di Alkitab. Oke. Nah, mari kita lihat ceritanya itu ada dicatat di 3 Injil, Matius, Markus, Lukas. Kita baca versi Markus ya. Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-17 sampai 22. Nah, Bapak Ibu silakan buka Alkitab masing-masing. Markus 10 ayat yang ke-17. Nah, saya akan bacakan versi terjemahan baru 2 karena itu belum ada Alkitabnya. Saya akan bacakan dari catatan saya di sini ya. Mari kita sama-sama buka Markus pasal 10 ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja." 19. Dan kau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 21. Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu mukanya muram lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, coba kita baca dengan teliti dan perhatikan nuansa-nuansa yang tidak terlalu jelas tersembunyi tapi ada dalam cerita ini. Yaitu perhatikan anak muda ini, dia mencari Yesus, bukan dicari oleh Yesus. Jadi dia lakukan suatu upaya untuk ketemu dengan Tuhan dan kata Alkitab tadi catat bahwa dia itu sampai rela berlari-lari di muka umum. Di Timur Tengah itu ada sesuatu pepatah orang bermartabat tidak pernah lari di muka umum. Tapi dia kaya raya, ada martabat, dia tinggalkan semua itu dan berlari-lari di muka umum mengejar Tuhan kita dan dia itu bersujud.
Dia rendahkan dirinya, dia pasrah di hadapan Tuhan. Jadi dalam diri anak muda ini, itu ada ketulusan, ada kerendahan hati, ada kesungguhan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan terpenting dalam hidup ini. Bagaimana caranya mendapatkan hidup kekal alias masuk surga. Nah, berapa banyak dari kita yang pernah mempertanyakan hal ini dalam hidup kita? Kita hidup aja, oke? Bangun pagi, mandi, makan, kerja, pulang, mandi, makan, tidur, besok kita ulang lagi. Mikirin hidup kekal, boro-boro. Okay. Jadi anak muda ini luar biasa dalam satu hal ini. Nah, kenapa terhadap anak muda yang demikian baik ini, Tuhan Yesus kok menjawabnya itu dingin sekali? Ya, kenapa dia tidak dipuji? Perhatikan jawaban kata-kata Tuhan Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang yang baik selain Allah saja. Nah, ini kan sindiran terang-terangan nih. Ya, sindiran tapi terang-terangan. Keluarga, tetangga, teman, semua anggap anak muda ini orang baik. Kemungkinan besar dia sendiri juga anggap dirinya itu orang baik. Kata Yesus, tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Memangnya kamu Allah? Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan instruksinya yang umum, yang diketahui oleh orang, karena kata Tuhan, engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Ini umum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan nipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, tolong jangan salah paham. Ya, hati-hati. Jangan mengira bahwa Tuhan mengatakan, kalau kamu lakukan semua ini, kamu akan dapat hidup kekal masuk surga. Jangan salah paham. Tidak demikian soalnya. Loh, mana buktinya? Buktinya dia menjawab. Ya 20. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yang guru minta itu semua sudah aku lakukan. Jadi, coba perhatikan kata-katanya ya. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ada nada apa di sana itu? Ada nada bangga? Nih, saya orang hebat. Saya sudah lakukan semua ini, udah kaya, baik lagi. Atau ada nada bingung. Semua sudah kulakukan, kok tetap di sini masih ada kekosongan ya? Atau barangkali nada frustrasi. Masa tidak tahu saya orangnya kayak apa? Perhatikan ya, dia mengaku sudah melakukan semua kebaikan itu, di mata Tuhan tetap tidak cukup. Hanya satu lagi kekurangan. Dia beda dengan kita. Kurangnya dia cuma satu. Kurangnya kita berpuluh-puluh. Ibarat orang ujian. Dia nilainya itu sudah 99. Cuma kurang 1 sampai 100. Kita baru 12. Ya, masih jauh. Ya bukan main. Hanya satu kekurangan. Tapi yang satu ini justru menjadi sandungannya. Barangkali dia pikir dia akan dipuji. Barangkali dia pikir dia akan dapat konfirmasi. Oh, kamu mah udah gak usah nanya lagi, kamu pasti masuk surga lah. Ya, kamu sudah hebat soalnya semuanya udah oke. Nah, tapi ini nasihat Tuhan Yesus atau perintah Tuhan Yesus. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Seandainya saja dia disuruh menyumbang untuk panti asuhan, dia langsung lompat bangun dan bertindak. Seandainya disuruh menyumbang ke gereja, dia langsung keluarin handphonenya, kemudian pencet itu M-Banking dan tanya Tuhan Yesus, berapa nomor rekeningnya. Seandainya disuruh tiap minggu ke gereja, dia akan berkata, oh dari dulu saya udah tiap minggu ke gereja. Tapi di sini dia disuruh meninggalkan semua hartanya, alias istilah kita, dia itu dimiskinkan. Ini satu nasihat. Disuruh memiskinkan diri sendiri. Dan itu tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Mendengar perkataan itu mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kuncinya di sini
Saudara sekalian, bukan soal punya harta banyak saja, tapi bagaimana sikap hatinya terhadap hartanya yang banyak itu kuncinya. Dengan kata lain, ini adalah contoh seseorang yang cinta harta, cinta uang. Dan dia tidak rela pisah dengan hartanya. Itu bukti cintanya, tidak rela pisah. Jadi saudara sekarang memahami kenapa Tuhan Yesus tidak minta dia kasih 1/10 dari hartanya. Dia nggak disuruh kasih setengahnya dari hartanya. Dia disuruh memberikan semuanya, 100%. Kenapa? Karena ini penyakit. Saudara mau nggak kalau sakit diobatin cuma separuh? Kata dokter begini, Pak, saya akan kasih obat, tapi saya kasih obat ini hanya untuk setengah sembuh aja ya. Saudara mau apa nggak? Dokter bilang gini, Pak, kita akan buang tumornya, tapi saya cuma akan buang 3/4. Sisa 1/4 penyakitnya saya tinggalin. Saudara mau apa nggak? Nggak mau lah. Penyakit itu mesti tuntas. Nah, jadi saudara sekarang menemukan bahwa di sini Tuhan Yesus itu mengasihi anak muda ini. Itu tanda kasihnya. Yaitu disuruh memiskinkan dirinya itu 100% tidak tanggung-tanggung, ya. Saudara baca tadi kan ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Tidak banyak-banyak, lakukan ini saja. Tapi yang satu ini dia tidak bisa lakukan. Jadi karena kasih, Tuhan Yesus berikan obat untuk penyakit cinta uangnya itu. Ya, dia harus lepaskan semua hartanya. Dia harus bersedia menjadi miskin. Sebab dengan menjadi miskin, dia akan menjadi kaya. Kata Tuhan Yesus tadi, jual semua hartamu, kasih ke orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di sorga. Jadi miskin di hadapan manusia, tapi kaya di hadapan Tuhan. Daripada kaya di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, cerita tadi itu kita semua tahu lah ya. Itu bukanlah cerita semata-mata kisah 2000 tahun yang lalu. Setelah 2000 tahun berlalu, penyakit ini tetap masih mencengkeram banyak manusia, bahkan makin banyak manusia cinta uang. Itu karena kebanyakan orang pada hari-hari ini. Kenapa? Karena kita dikasih contoh setiap hari. Kita ini istilahnya diiming-imingi dengan mereka yang crazy rich, sultan itu bertebaran di Instagram. Gampang sekali nyarinya itu, ya. Membuat kita merasa diri kita itu kurang. Kita itu miskin. Kita itu terbelakang, ketinggalan. Kita ini kalah, kita ini bodoh. Semua foto dan video orang lagi duduk di mobil Lamborghini, Ferrari, private jet, itu kena ke banyak orang, saudara sekalian. Ya, dan wujudnya itu dalam bentuk dua hal cinta uang ini, yaitu dia muncul dalam bentuk dua hal ini, yaitu iri hati dan serakah. Ini dua monster yang ada dalam jiwa manusia. Mari kita perhatikan, saudara sekalian. Satu, iri hati. Iri hati sungguh susah sekali untuk dilawan. Tanpa kita undang, mendadak dia muncul dalam hati kita. Menusuk dan melukai dalam sekali. Karena mainnya di hati, maka berbagai pemikiran dan penalaran nggak akan bisa jalan. Iri hati itu punya logika sendiri yang tidak logis. Dia tidak bisa dilawan dengan kemauan atau dengan pikiran positif. Iri hati itu gampang sekali. Ya. Tidak ada kelompok orang yang bebas dari serangan iri hati. Pendeta termasuk enggak? Termasuk yang kena. Ya. Pertapa juga kena. Ada pertapa zaman dulu ya, seribuan lebih tahun yang lalu, memutuskan untuk hidup jauh dari godaan duniawi. Karena dunia ini betul-betul merusak. Saya punya kerohanian, bikin hati saya nggak tenang. Jadi dia putuskan hidup menyendiri di gurun pasir. Nah, di dalam gua itulah dia meditasi dan berdoa, dan kemudian di situ mempersembahkan hidup buat Tuhan. Nah, setan tidak suka nih. Jadi setan suruh anak buahnya gangguin dia, bikin dia keluar dari gua itu kembali ke kota. Mereka pakai berbagai cara, nakut-nakutin dia, godain dia, nggak mempan itu orang tetap saja bertahan di gua itu dan kemudian terus-menerus berdoa dan sembahyang.
Akhirnya setan terpaksa turun tangan sendiri. Ya. Ternyata cuma perlu 2 menit. Setan turun tangan 2 menit, mendadak sang pertapa itu sudah bertahun-tahun di situ, mendadak meninggalkan pertapaannya dengan muka cembetut. Dia berangkat ke kota. Nah, anak buah kemudian heran lah, ini bos kok pintar banget. Mereka tanya, bos, tadi pakai cara apa? Kita pakai segala cara nggak bisa, bos cuma 2 menit. Langsung dia sudah keluar, tinggalkan pertapaannya nih. Oh, kemudian setan menjawab, begini caranya, saya itu bisik di telinganya. Saya bisik begini, kamu sudah tahu belum? Temanmu si X udah diangkat loh jadi uskup di kota Alexandria. Langsung dia nggak terima. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih suci, lebih rohani daripada temannya itu. Maka dia juga mesti jadi uskup. Dari kecil kita ini sudah jago dalam soal iri hati. Nggak usah sekolah dulu soalnya. Ya. Iri hati sudah otomatis muncul bahkan ketika kita belum bisa apa-apa. Saudara perhatikan gambar yang saya munculkan ini ya, 2 anak kecil ini. Oke. Yang satu pegang es krim warna-warni, berarti rasa juga beda-beda nih. Yang satu pegang es krim vanila, rasa cuma satu saja itu, rasanya juga vanila lagi. Oke. Nah, perhatikan anak itu tidak makan esnya sendiri yang warna-warni itu, malah liatin es krimnya punya orang, ya. Jadi itu yang namanya iri hati. Apa yang kita punya mendadak tidak berarti dan tidak dihargai. Kita mati-matian menginginkan punya orang lain yang belum tentu lebih baik daripada yang kita sudah miliki. Ya, iri hati itu menghancurkan hubungan, baik hubungan kita dengan sesama ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Orang iri penuh dengan kepahitan, tidak enak, dekat-dekat berteman sama orang yang pendengki. Nah, zaman sekarang iri hati menjadi lebih gampang karena medsos. Sebelum ada medsos, zaman dulu itu saudara sekalian, zaman bahula 20 tahun lalu, ya. Itu kita itu hanya bisa iri sama teman kita apa tetangga gitu ya. Cuma itu aja nih, kalau nggak teman tetangga. Zaman sekarang karena medsos, Instagram, Facebook, kita bisa iri hati dengan orang seluruh dunia. Temannya teman kita, selebriti, atau bahkan orang yang kita nggak kenal sekalipun, kita bisa iri hati dengan mereka. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini mesti melihat iri hati ini sebagai suatu musuh berbahaya. Sebagai suatu dosa yang harus kita hindari jauh-jauh. Iri hati itu bukan kelemahan. Iri hati itu dosa. Kenapa dosa? Karena orang iri hati menginginkan yang punya orang lain, yang dilarang dalam 10 perintah Allah, dan tanpa sadar, orang yang iri hati itu merasa diri lebih baik, lebih berhak daripada orang lain. Dan yang ketiga adalah tanpa sadar menyalahkan Tuhan yang tidak cukup pintar untuk melihat saya itu lebih baik, lebih rohani, lebih berhak daripada teman saya yang ngaco itu. Ya, iri hati itu tidak cukup kalau saya punya sama dengan apa yang kamu punya. Saya mesti melebihi dari apa yang kamu punya. Bahkan beberapa orang lebih jauh lagi. Saya harus hancurkan hidupku. Pembunuhan bisa terjadi karena iri hati. Saudara coba kita perhatikan ya. Matius pasal 27. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Iri hati membawa terjadinya tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Juru selamat dunia itu justru dibunuh. Nah, itu iri hati. Kemudian serakah. Ya. Saudara perhatikan ya apa kata Kolose pasal 3 5. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 saya bacakan dari versi terjemahan baru 2 ya. Bapak Ibu buka Alkitab dan baca Kolose 3 5. Kolose pasal 3 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang dikasih komentar tambahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Demikian berbahayanya serakah itu, sehingga dia disamakan dengan orang menyembah berhala. Yang kita bahas minggu lalu. Nah, yang namanya serakah itu adalah saudara kembarnya iri hati. Dua-duanya sering muncul bareng, ya. Nah, salah satu cara klasik ya, cara kuno
untuk menipu manusia adalah dengan memanfaatkan keserakahan yang ada dalam diri semua orang. Garis bawahi kata semua orang, dalam dirinya itu ada bibit serakahnya itu. Saudara mungkin akan kaget kalau tahu bahwa di kalangan para pelaku usaha ada beberapa mereka yang terutama di negara-negara kapitalis yang menganggap bahwa serakah itu bagus, greed is good. Ya. Katanya kalau orang mau maju dalam bisnis, dia mesti serakah. Kalau orang ingin maju karirnya, kerja di perusahaan, dia harus ada serakah. Ya. Serakah itu memberikan energi dan gairah untuk orang maju, maka serakah itu bagus. Tapi pada saat yang sama, para peneliti menemukan kerusakan-kerusakan luar biasa yang terjadi karena serakah. So, perhatikan apa yang sedang terjadi pada saat ini di mana-mana, termasuk di negara kita juga. Banyak orang alami kerugian besar karena ingin kaya. Bukan hanya ingin kaya, tapi ingin cepat kaya. Ya. Dengan iming-iming pasti kaya, maka orang-orang jahat itu menipu ribuan orang. Merampok triliunan rupiah dari mereka yang terkadang harus menjual tanah atau rumah warisan orang tua atau bahkan pinjam sana sini hanya untuk kemudian dikasihkan dengan pemikiran saya akan dapat kekayaan dengan cepat sekali. Saudara-saudara sekalian, Tuhan dari surga itu tidak buta. Dia bukan tidak tahu manusia-manusia itu tanpa hati itu menipu banyak orang ya. Kita berharap orang boleh bertobat dan kemudian terima pengampunan dari Tuhan. Jangan terus-menerus lakukan hal demikian. Keserakahan tidak hanya pada level pribadi, tapi perusahaan-perusahaan pun bisa juga serakah. Negara juga bisa serakah. Ya. Lihat apa yang terjadi saat ini, saudara sekalian, di dunia saat ini. Ya, keserakahan terlihat sekali. Ketika Dr. Frederick Banting, namanya memang Banting ya, oke. Frederick Banting itu menemukan obat insulin, ya, bagaimana memurnikan insulin, sehingga banyak orang-orang yang kena diabetes tertolong oleh obat ini. Nah, ketika Dr. Frederick Banting ini kemudian kumpul sama teman-temannya, mereka bilang begini, ini obat bisa menyelamatkan nyawa ribuan orang. Kita jangan ambil untung dari yang begini. Jadi apa mereka lakukan? Mereka bertiga memutuskan untuk menjual hak paten obat insulin ke University of Toronto dengan harga $1 saja. $1 Kanada. Itu semua mereka. Mereka tidak mau cari uang yang dari orang lain. Jadi mereka bilang kita kasih saja deh. Supaya dengan demikian semua pabrik obat bisa bikin obatnya dan kemudian banyak orang ketolong. Tapi ada orang bilang begini, Dr. Banting pasti lagi gelisah dalam kuburannya sekarang ini. Kenapa? Karena di Amerika Serikat, obat diabetes itu, insulin itu 1 unit sekarang harganya sudah mencapai $100. Ya, bayangkan dia berharap buat dengan semurah mungkin, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang serakah untuk mendapatkan keuntungan besar sekali. Karena serakah, orang jadi korupsi. Gaji dinaikkan percuma saja. Penghasilan sudah besar, tetap saja masih mau lebih lagi. Ya. Bahkan ditemukan semakin tinggi pangkat seseorang, makin gila korupsinya. Semakin tinggi jabatan di kantor, makin parah nyolongnya. Itu manusia. Karena serakah orang selingkuh. Sudah punya istri, sudah punya pasangan, suami, sudah punya pasangan, tetap aja masih mau yang lain. Karena serakah, orang saling sikut, saling serobot. Karena serakah, orang melanggar hukum manusia dan hukum Tuhan. Karena serakah, orang merusak lingkungan dan hancurkan kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita bicara soal bagaimana caranya supaya saudara dan saya itu tidak usah dimiskinkan Tuhan lah ya. Oke, mari kita jaga diri kita dengan melakukan paling tidak 3 hal ini. Nomor 1, mari kita belajar yang namanya rasa cukup. Ya. Belajar rasa cukup. Saudara perhatikan kata-kata Paulus. Saya akan baca dari versi terjemahan baru 2. Bapak Ibu silakan buka Alkitab. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12 sampai 13. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara perhatikan di sini kata-kata ini, ya kan, disinggung oleh Rasul Paulus tentang yang namanya belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik waktu lebih ataupun kurang. Jadi bukan hanya waktu orang kurang saja orang mesti mencukupkan diri dalam segala keadaan, tapi waktu dia punya lebih pun perlu belajar yang namanya rasa cukup. Ya, dan Kristus memampukan kita untuk menanggung hal-hal demikian. Tanpa rasa cukup, kita akan terus-menerus mencari dan mengumpulkan. Ini sumur tak berdasar. Berapapun didapat, nggak akan pernah bisa memberikan yang namanya kepuasan. Ya, Erich Fromm, itu psikolog orang Yahudi, berkata demikian. Saya kutip ya, saudara bisa baca kutipannya, saya munculkan juga. Keserakan adalah lubang tak berdasar yang melelahkan seseorang dalam upaya tanpa akhir untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah bisa mencapai kepuasan. Untuk bisa merasa puas, saudara sekalian, orang harus terima kekuatan dari Tuhan dan dia mesti terima perkataan firman Tuhan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, dalam kata belajar ada unsur pemaksaan. Berapa baru cukup? Ini jawabannya. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Berapa banyak saudara bisa makan satu hari? Saudara boleh coba ya makan besar ya, bukan ngemil ya. Makan besar, makan beneran. Sehari 6 kali. Silakan dicoba. Umurmu akan jadi pendek. Kim Jong Un aja nggak sanggup. Dia sekarang diet. Mau pakai ROG sekali pakai berapa biji saudara sekalian? 2 apa 3? Sekali pakai sepatu mau berapa pasang? Pakai 2. Nggak waras itu. Dasi sekali pakai 3, itu namanya komedian pelawak. Keluar rumah bawa tas sekali bawa 3, itu namanya jualan tas. Ya, nah rasa cukup saudara sekalian adalah sesuatu yang dipelajari, ada unsur pemaksaan. Saya mesti paksa diri saya berkata cukup Tuhan, sudah cukup Tuhan. Lalu lanjut 2 kata berikut yang penting, terima kasih. Poin yang kedua saudara sekalian, kita mesti lakukan hal ini. Selain kita belajar rasa cukup, yang kedua kita mesti banyak bersyukur. Saudara mesti bersyukur untuk apa yang sudah ada di dalam diri kita dan sudah kita miliki. Ya, ini perlu suatu zaman Tuhan menurut saya untuk membukakan mata kita bahwa sebenarnya saya sudah punya banyak, saya sudah punya cukup. Saya tidak perlu punya apa yang menjadi milik orang lain untuk bisa hidup bahagia. Saya tidak perlu nambah lagi untuk bisa hidup bahagia. Bersyukur itu membuat kita mengubah cara pandang kita. Dari kita semula melihat apa yang kita tidak punya, sekarang kita melihat apa yang kita sudah punya dan kemudian menghargai apa yang kita sudah punya, saudara sekalian. Karena gampang sekali melihat kekurangan dan yang namanya hal-hal yang tidak cukup dan kemudian kita komplain. Itu keahlian banyak orang, saudara sekalian, yaitu dia hanya lihat apa yang kurang dan kemudian komplain. Ada orang tua kena penyakit Parkinson. Tangannya itu gemetaran, jadi dia kesulitan kalau mau nulis. Jadi suatu hari dia ke kantor pos. Ini cerita zaman sebelum ada macam WA dan sebagainya, orang masih kantor pos. Dia tulis kartu pos ke seorang temannya di tempat lain. Jadi karena tangannya tremor, jadi dia minta petugas, tolong dong kartu pos ini diisi, ditulisin buat saya. Jadi tulisinlah pengirim siapa, kemudian yang penerima siapa, lalu di belakang tuh disuruh tulis catatan pesan buat temannya itu. Nah, jadi petugas nulis semuanya, kemudian tulisin nama pengirim siapa, terus habis itu nanya yang pegawai kantor pos ini, oke, apa lagi?
yang mau ditulis. Pak tua ini kartu posnya terus bilang gini, tolong tambahin di bawah, MB, mohon maaf tulisannya jelek. Nah saudara, saya udah ditolong masih komplain juga itu orang. Kalau suruhnya sendiri lebih parah lagi. Ada berbagai survei dibikin orang tentang situasi pekerjaan di zaman pandemi. Salah satunya diadakan di Amerika Serikat tanggal 30 Oktober tahun 2020. 1.700 orang itu diwawancarai dan ditanya, apa yang Anda syukuri di tengah-tengah pandemi ini? Nah ini angkanya sudah bisa lihat, saya munculkan. 70% bersyukur untuk kesehatan mereka. 35% bersyukur masih ada pekerjaan. Sebenarnya ini terlalu kecil juga ini. 25% bersyukur bisa bekerja dari rumah. 97% percaya bahwa bersyukur mengurangi stres dan kecemasan. 91% menunjukkan atau mengungkapkan syukur mereka di tempat kerja. Nah sekarang, mari kita berhenti sejenak saudara sekalian dan kita coba renungkan pertanyaan ini. Jika saudara ditanya pertanyaan ini, apa yang saudara syukuri di tengah-tengah pandemi 2 tahun ini? Kira-kira apa jawaban saudara? Saya rasa semua kita pertama-tama mesti bersyukur untuk kesehatan kita. Kita mesti bersyukur, saudara sekalian, itu berkat Tuhan terus ada di hidup kita. Mungkin ada yang terpaksa ganti kerja, ganti usaha, atau yang lain saya tidak tahu. Tapi sampai hari ini, kita terus ada, saudara sekalian. Barangkali ada banyak hal yang bisa saudara syukuri di tengah-tengah pandemi. Buat saya pribadi, saudara sekalian, 2 tahun terakhir ini adalah masa-masa dalam hidup saya yang luar biasa sekali. Saya produktif sekali. Saya merasa dalam berbagai hal, saya temukan berkat yang tidak pernah saya bayangkan sebelum pandemi. Jadi pandemi ini, saudara sekalian, adalah masa di mana sekalipun ada tragedi besar terjadi dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga kami, saudara sekalian, tapi juga ada banyak berkat Tuhan di dalamnya yang kami syukuri sekali. Nomor 3, saudara-saudara sekalian, kita ini mesti paksa diri memberi. Ya, jadi kita mesti belajar rasa cukup, kita mesti banyak bersyukur. Nomor 3, kita paksa diri kita untuk bisa memberi. Mengalahkan keserakahan adalah dengan maksa diri kita memberi dan berbagi. Beberapa orang baru saja megang dompet, udah berasa sakit. Apalagi disuruh keluarin isi dompet. Air mata bercucuran ketika disuruh berbagi dengan orang susah. Bukan karena terharu dari orang susah, tapi karena sakit dia pisah dengan uangnya. Gitu. Ya. Jangan bilang begini, Pak saya lagi susah, saya tidak bisa memberi. Tidak ada orang terlalu susah untuk memberi, saudara sekalian. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 5. Coba kita baca bagian firman Tuhan ini ya. 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai 5, saudara-saudara. Saya bacakan dari versi terjemah baru 2 lagi. 2 Korintus 8, ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dan pelayanan kepada orang-orang kudus. 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perhatikan saudara sekalian, jemaat di Makedonia. Secara garis besarnya, ini surat kepada orang di Korintus. Korintus di daerah namanya Akhaya, daerah kaya. Makedonia di utara, daerah orang miskin. Paulus bilang begini, jemaat di Makedonia sangat miskin. Bukan cuma miskin, sangat miskin. Tapi kaya dalam kemurahan. Dicobai, bukan pencobaan biasa. Dicobai dengan berat. Bukan cuma satu, tapi berbagai penderitaan.
sangat miskin, di tengah-tengah tekanan, dicoba dengan banyak macam-macam penderitaan, dengan berat pencobaannya, tapi memberi melebihi kemampuan mereka. Dan bahkan mendesak, meminta untuk bisa ikut memberi kepada jemaat di Yerusalem yang lagi kena bencana kelaparan. Kenapa bisa begitu? Ayat 5. Karena mereka memberi bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Itu kuncinya. Masalah kita adalah begini, saudara sekalian. Kita suka menganggap kita memberi itu kepada manusia. Itu masalah kita. Karena itu kita juga berharap balasan dari manusia. Paling tidak ucapan terima kasih kan. Tetapi apabila seorang menganggap pemberiannya itu adalah kepada Allah, maka dia berharap juga balasannya adalah dari Allah sendiri. Di Efesus pasal 6 ayat 8, ini ada satu janji yang luar biasa. Efesus pasal 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara terkasih, kalau Tuhan yang membalas, dia membalas dengan sangat amat luar biasa. Itu kalau Tuhan yang membalas. Ya. Maka itu sebab ketika saudara memberi, untuk apapun juga, untuk siapapun juga, saudara berdoa, minta petunjuk Tuhan. Kemudian saudara memberi. Ketika memberi, saudara sekalian, ingat, memberi kepada Tuhan. Memang melalui manusia, iya, melalui manusia, tapi ujungnya kepada Tuhan. Jadi itu balasannya adalah dari Tuhan. Dunia saat ini penuh dengan tawaran, seruan, bujukan, ajakan untuk kita menjadi kaya dan kaya dengan cepat. Berbagai iming-iming diberikan dan kita diajar untuk mengutamakan dan menomorsatukan uang. Kalimatnya sih nggak muncul, tapi kita diarahkan kepada yang demikian. Untuk itu orang-orang diajar untuk meninggalkan prinsip moral, legal, dan spiritual. Mengorbankan persahabatan dan kekerabatan. Mengabaikan nurani dan suara roh dalam hati. Jadi lama-lama prinsip kita berubah. Nurani kita dibungkam. Dan di situ, saudara sekalian, barangkali cara terbagus untuk menolong kita adalah barangkali Tuhan itu perlu memiskinkan kita. Dengan demikian kita jadi tersadar. Selama ini ternyata saya serakah. Sayangnya pikiran demikian sering muncul ketika orang sudah dibalik jeruji penjara. Baru dia sadar. Maka sekarang saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk bisa menunggu itu semua terjadi. Ya. Dan untuk kita saat ini juga kita perkuat iman kita kepada Tuhan. Pengharapan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, ya. Dan minta Dia untuk menolong kita supaya kita bisa hidup berkenan di hadapannya, di hadapan Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau saudara sungguh ingin itu terjadi hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini merasa satu hal, saudara ingin sekali untuk menyerahkan semua aspek hidup saudara kepada Tuhan, maka saya undang saudara semua sama-sama kita boleh bangkit berdiri di rumah masing-masing. Saudara terkasih, saat ini mari kita datang kepada Yesus. Dia mengasihi anak muda tadi. Dia juga mengasihi saudara sekalian. Satu persatu, tak satu pun terkecuali. Dalam kasihnya, Tuhan itu memberi kepada kita petunjuk dan jalan untuk kita bisa menghadapi berbagai godaan di dunia ini. Berbagai tekanan di dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan saat ini lihat setiap kami yang sekarang ada berdiri di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini suatu karya yang ajaib terjadi atas hati setiap kami. Sehingga hati kami boleh berubah ya Tuhan.
cinta kami boleh berubah dari semula cinta akan uang menjadi cinta akan Tuhan. Pikir kami berubah ya Tuhan, dari terus-menerus memikirkan uang sekarang memikirkan Tuhan. Nyatakanlah karya ini karena hanya Tuhan yang bisa, manusia tidak bisa. Tuhan tolong kami jadi orang-orang yang bisa berkata cukup. Biar kami jadi orang-orang yang banyak bersyukur. Dan Tuhan pimpin kami jadi orang-orang yang bisa berbagi dan memberi. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus akan menjadi kaya di sorga. Terima kasih Tuhan. Kiranya jamaah-Mu terjadi atas kami semua, sehingga hari ini Tuhan, hidup kami berubah, pikiran kami berubah ya Tuhan, dan hati kami berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sudah menyembuhkan kami hari ini Tuhan. Yang sudah membereskan, menyingkirkan monster-monster dalam hidup kami. Terutama iri hati dan serakah. Ajari kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Kami terus-menerus mendoakan kesembuhan buat bangsa negara kami, sehingga bangsa kami sudah bebas dari pandemi dan berbagai krisis yang terjadi. Tuhan, kami serahkan berencana untuk kami boleh ibadah tatap muka minggu depan 27 Maret ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya yang sudah tuntun kami selama ini, kiranya juga Engkau menyatakan karya-Mu yang ajaib di tengah-tengah ibadah kami, baik yang tatap muka maupun yang online. Kuasa yang sama terjadi atas kami sekalian. Tapi kami mohon ketika kami berkumpul bersekutu, Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala paparan virus jahat, dari segala kuman jahat, dari segala bakteri jahat. Tapi dalam kesehatan dari Tuhan, kami akan bersekutu, memuji, mengagungkan nama Tuhan satu-satunya. Kami terus mendoakan juga Tuhan untuk damai terjadi atas Ukraina Tuhan. Sehingga Tuhan di sana perang boleh berhenti ya Tuhan, dan terjadi perdamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami mendoakan para pengungsi mereka lagi susah, kiranya Tuhan berkarya di sana. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sekarang mohonkan berkat Tuhan untuk tim media yang sudah melakukan apa yang perlu dilakukan pelayanan mereka untuk membuat ibadah bisa berlangsung. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan tim praise and worship. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami memohonkan juga berkat Tuhan bagi teman-teman beribadah yang berulang tahun. Sudah lalu juga Tuhan, kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang ya Tuhan, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, GBI Putra, yang minggu depan berulang tahun yang ke-14. Semua ini karena anugerah Tuhan kami terus berjalan ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar gereja ini tidak akan menyimpang dari arah yang daripada Tuhan. Karena kami menyerahkan pimpinan Tuhan, bergantung kepada pimpinan Tuhan buat gereja ini ya Tuhan. Baik yang di Bali United atau di Green Lake ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai GBI Putra boleh jadi berkat ya Tuhan di mana-mana. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ampunya gereja ini. Dan Engkau Tuhan Yesus adalah Gembala Agung atas GBI Putra. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berpisah dengan lain. Lepaskan berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Kabar gembira bagi kita, oleh karena kemurahan Tuhan, ibadah tatap muka GBI Putra dan GLCC akan dibuka kembali mulai minggu depan 27 Maret yang diadakan di Gedung Bali United setiap minggu jam 9 dan di GLCC setiap minggu jam 10.30. Untuk mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu dapat langsung datang tanpa perlu melakukan pendaftaran lagi. Sampai jumpa di seluruh rangkaian ibadah tatap muka GBI Putra dan GLCC minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat mengikuti ibadah secara onsite, jangan khawatir, Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube.